Dengan alih-alih rangkap jabatan, mereka sendiri semuanya merangkap jabatan. Kan seperti itu, host. Betul. Jadi ini kita harus keras kita membicarakan. Demi apa? Demi selamatnya organisasi NU yang kita cintai. Kan seperti ini. Kita harus bisa membedakan antara NU dan PBNU, itu beda, saudara. Oke, kita NU di situ milik dulu ya, kita Yi. semua. Kita di Ya, situ dulu ya, Yi. Nah, pertanyaan yang sama, kenapa harus Nusron Wahid yang membiayai Rumel Abbas dan kawan-kawan, termasuk Wafi dan Idrus Romli dan kawan-kawan lah. Kenapa harus Nusron Wahid? Dan kenapa Nusron Wahid yang harus jadi menteri? Ya, di balik Nusron Wahid ini siapa? Dan apakah Nusron Wahid itu punya kepentingan dengan Pak Alawi? Apakah Nusron Wahid itu kenal dengan Rumel Abbas? Lah, di sini harus dibedah. Silakan lanjut Kiai, jenengan dulu, nanti ditanggapi yang lain. Silakan. iya. Saya kira Nusron Wahid itu dapat kita lihat sendiri adalah anak emasnya Lutfi bin Yahya. Wah, ini kok Itu analisanya itu sudah tepat. jelas. Kamu dijadikan Itu dapat kita lanjut. lihat Nusron Wahid itu bukan membela Gus Puad yang sebetulnya secara hakikat itu sangat betul melawan gerakan Ba'alawi yang justru pengkhianat diajukan menjadi tokoh pahlawan. Itu sudah mewakili kita semua. Gus Puad justru membela guru tua sampai datang ke NTB dengan berkataan seperti itu. Ke Apa Palu, tujuan? maaf, ke Palu. Iya, ke Palu. Ke Ya, Palu ya, Sulawesi ya. ya, Ya itu ada videonya, pernyataannya saya kira juga menyakitkan bagi kita semua menyakitkan. yang sedang berjuang. Yang sedang berjuang terhadap kebusukan kaum Bahlawi ini di Indonesia ini. Apakah kita semua dianggap itu tidak paham dengan sejarah kaum Bahlawi di Indonesia? Kita semua saya kira belajar sejarah itu. Mereka guru tua, termasuk Usman bin Yahya itu kan dapat tugas dari Belanda untuk menjadi mufti-mufti di Indonesia ini. Seperti itu, Mas. Ya, silahkan yang lain nanggapi. Yang pertanyaannya sama, kenapa harus Nusron Wahid yang membiayai ya Idrus Romli, dan tadi ada tambahan kenapa Nusron Wahid justru membela guru tua, bahkan memberikan jaminan yang sangat luar biasa, seolah-olah Nusron Wahid itu pemilik daripada bangsa Indonesia. Dia itu levelnya menteri, ya, pembantu presiden itu pun kalau tidak direkomendasikan tidak jadi menteri. Dan ini Pak Prabowo sudah mengendus ya si Nusron Wahid. Oh, ini antek-antek ini. Ya, Saifullah Yusuf, oh ini antek-antek juga. Ini tidak akan nunggu waktu lama ya mereka ada di pemerintahan. Tapi ingat ya, yang namanya jasa dan lain sebagainya, balas budi atau apa itu ya memang tradisi. Silahkan dibahas. Monggo ditanggapi sebelum Kak Sulawi. Mungkin Bang Nusantara, Esmen ya, atau Syekh ada di sini. Nusantara Eh, dulu apa Esmen dulu? Nusantara dulu, apa Esmen? Monggo. Monggo Mas ikut Ekmen. ikut nambah ini semuanya. Oke. Ya, kalau menurut saya itu memang benar saat ini organisasi kita khususnya yang PBNU pengurusnya itu sudah dalam kendali mereka. Sudah ruwet. Sudah ruwet. Pertama, saya sempat nonton itu podcastnya Mbah Yai Said Akil itu pas di channelnya siapa saya lupa. Bagaimana proses muktamar dulu pas di Lampung itu. Ketika Gus Yahya yang jadi itu kan udah tidak menggunakan tradisi NU. Dulu kan ketika mau mengangkat ketua PBNU kan kiai-kiai host kita itu melakukan sholat istikharah. Yang kemarin di Lampung itu enggak. Itu uang yang berjalan. Yang mana harus Gus Yahya yang jadi. Nah itu kan sudah jelas ada kepentingan yang menggunakan tangan PBNU gitu.
kalau agen Mossad, saya yakin pastilah, pasti itu masuk di situ, ada. Nah ini ke depan benar tadi yang disampaikan siapa saya lupa, MLB itu harus segera dilaksanakan untuk menyelamatkan organisasi, untuk menyelamatkan NKRI. Mungkin gitu dulu. Monggo dilanjut Bang Nusantara atau Bang Raja Wali. Nusantara silakan. Oke, terima kasih host. Analisis personal yang bagus dari Mas Raja Wali tadi, bahwa memang kalau indikasinya itu kuat bahwa yang mendanai Rumel Abbas DKK itu masalah pembelaan terhadap Mas Baklawi, itu berarti memang benar-benar merupakan pion yang sudah disiapkan oleh orang-orang Baklawi ini tadi, pion-pion yang ada di pemerintahan untuk menyiasati masalah polemik ini supaya tidak begitu booming di media-media nasional, kan begitu kan? Nah, memang benar tidak booming di media nasional, tapi tapi di akar rumput atau di grassroots itu sudah menjadi percakapan warung kopi yang semuanya bisa mengakses itu. Nah, tentang masalah masalah MLB itu memang selayaknya harus dilakukan karena indikasinya sudah jelas. Poin-poin untuk mencapai MLB itu sudah banyak sekali persyaratannya. Bagaimana ketika masalah korupsi ini yang datanya disajikan oleh Gus Skincare, itu kan sudah merupakan bukti bahwa memang ada masalah di dalam tubuh PBNU, terutama di personal pengurusnya. Apalagi nanti kalau kita kita masuk dalam sisi pendidikan, kok bisanya buku itu meluncur tanpa diketahui oleh PBNU, buku si Sapaluti ini. Lalu ketiga, masalah kajian tesis ini itu kan sebenarnya kan kalau memang mereka ini tidak ada kepentingan, itu pasti masalahnya gampang sekali, tidak akan serunyam ini. Saya makanya kangen sekali sosok yang bisa tegas menyikapi suatu masalah, tegas dan lugas, seperti bagaimana Gus Dur menyikapi masalah-masalah polemik yang pada waktu itu lebih rumit daripada masalah ini. Masalah ketika masa transisi di era Orde Baru menuju era demokrasi, itu kan masa-masa yang paling genting tentang kesatuan negara ini. Itu bisa disiasati dengan piawai oleh Gus Dur sehingga tidak terpecah belah. Nah, ini hanya menyiasati masalah Habib aja nggak kelar, nggak jelas-jelas. Itu kan berarti menunjukkan kelemahan seorang pemimpin. Gus Dur itu dihajar di sana sini loh, tapi santai-santai saja dan semuanya bisa dirangkul dengan baik, sehingga Gus Dur itu lebih mengalah, posisinya jatuh daripada negara ini terpecah belah. Itulah yang harus dilakukan. Pemimpin harus seperti itu, daripada terpecah belah ini masalah ini. Kalau tidak mampu mundur saja, diganti yang lebih piawai. Banyak sekali tokoh-tokoh kaliber di NU. Begitu Gus, terima kasih. Ya, mantap. Ya, silahkan. Saya ada di sini, mungkin sebelum ada ke Asulawi, ada yang disampaikan saya tentang. Silakan Asulawi. Ini bagiannya Asulawi ya.
Ya, Bentar ingin ini, Kang Sing ya, hanya sebentar saja. Ya. Ingin menanggapi Oke. tadi terkait masalah muktamar. Muktamar di Lampung itu jelas fakta ada penjagalan terhadap Kiai Agil Siraj dan Kiai Marzuki Mustamar. Itu bahkan Presiden kita Jokowi pun sudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok Lutfi bin Yahya. Itu bukan lagi fitnah, itu fakta yang sudah terbongkar sebetulnya. Monggo dilanjut Kang Den. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu nafsi billahil azim. Jadi untuk membahas kaumnya iblis ini kan harus baca. Gitu. Sebab yang namanya kaum Dulawi ini kaum Dulawi ini adalah kaumnya iblis. Adalah kaum yang durhaka kepada iblis, ya teman-teman ya. Namanya durhaka itu kepada orang tua. Ini kaum ini yang durhaka kepada iblis gitu. Iblis saja cuman mengaku orang merasa dirinya lebih mulia daripada Adam dan mengaku penasehat kepada Nabi Allah Adam atas nama Allah. Ini kaumnya ini lebih parah daripada iblis. Jadi kaumnya ini mengaku Tuhan, mengaku Allah, mengaku ini segala macam diakui. Maka ini adalah kaum yang durhaka kepada iblis, gitu kan. Oke, kita mengerti ini artinya dengan perkembangan ilmu, adanya ilmu itu berkembang karena adanya informasi dari sejarah ke sejarah. Sejarah awal yaitu iblis bagaimana menipu daya Nabi Allah Adam dari sorga. Ya, apa dialog iblis dengan Nabi Adam, padahal Nabi Adam sudah dikasih tahu oleh Allah sebelum masuk ke sorga, sebelum mengeluarkan dari iblis, sudah dikeluarkan iblis. Lalu Allah mengatakan kepada Nabi Allah Adam, nunjuk dia, hei Adam, kamu tahu ini ya, ya Allah, bahwa ini adalah inasyaitana lakum adum, bahwa sesungguhnya setan ini lakum atas kamu, adum adalah musuhmu. Maka di mana saja kamu itu fatakhidhu adwa, maka jadikanlah dia sebagai musuhmu. Ingat ya, simpan itu, direkam baik-baik dalam otakmu. Ya oke, siap. Allah masuk. Jadi ketika ada perintah sudah masuk, lalu ini semua kamu kuasai di surga ini. Adam jungkir balik di situ, tarik India pun nggak apa-apa dengan istrimu di situlah. Tapi satu pesannya Allah, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Cek, oh simpel, ngapain harus dekat ke sana? Allah, pohon itu apa ini? Apa baiknya pohon itu, apa untungnya gitu kan, gitu. Remeh bagi Nabi Allah Adam larangan itu. Di sini larangan ini yang ditangkap oleh iblis, yang dia kuasai. Dia mencari bagaimana cara menipu Adam ya. Bagi iblis itu sangat mudah karena Adam adalah makhluk junior, sedangkan iblis adalah senior di situ. Jadi bagaimana cara berpikirnya manusia mungkin sudah dia kedetek gitu kan. Ternyata sangat mudah ya cara itu, dengan cara menipu, hanya memunculkan atas nama Allah. Apa dia? Bahkan dia bersumpah atas nama Allah bahwa dirinya itu baru dilantik sebagai penasehatnya Adam atas nama Allah. Allah yang melantiknya katanya. Dari sanalah Adam itu percaya. Ingat ya, karena dia mengaku
Di sini sebenarnya sudah bisa ambil pelajaran. Ya. Terus kaumnya iblis ini ternyata lebih parah. Kaumnya iblis lebih durhaka. Ternyata durhaka kepada iblis. Kaum yang durhaka, kaumnya iblis yang durhaka ini lah si moyangnya si Dulawi ini. Gitu. Yang durhaka terhadap iblis. Ya kalau durhaka kan kepada orang tuanya gitu kan. Ini yang durhaka kepada iblis ini si Dulawi ini. Gitu kan. Setiap siapapun, apapun makhluk ketika ada reaksi dengan hapluk grup ini, kaumnya iblis pasti kena. Ngelihat saja kena. Coba nanti dicatat ya buat penelitian. Ini ditulis, dimaktub oleh Allah dalam sohefa, dalam kitab-kitab, dan ditulis, dicatat oleh sejarah manusia. Siapa makhluk ini? Ya, dicatat tuh. Dia seakan-akan lebih baik dari malaikat ketika berhadapan, ketika bersama. Jadi mukanya itu berseri-seri kayak malaikat gitu. Berdandan kayak malaikat, hatinya lebih buruk daripada iblis. Lah yang disebut duri dalam daging, yang ini si genetik ini, si Dulawi ini. Itu sudah dibuktikan oleh sejarah, oleh dunia, oleh semesta. Dia nempel ke pohon jadi benalu, di mana saja. Nempel ke bumi, bumi jadi masalah. Tandus ketika ada di ini nih. Begitu apa yang terjadi pada presiden kita, dikiranya dia baik kan nempel. Bermasalah mulai dilantik hingga selesainya. Kalau bukan nggak diselamatkan Allah ini, habis ini presiden kita sebelum Prabowo ini. 2 yang mendampingi, 1 sudah mati, yang namanya Habib Hasan dulu. Satunya lagi ini si Ahwal ini, si Lutfi ini. Kalau umpamanya dia nggak tahu kebaikannya Jokowi ini, bisa bertahan ini. Ini sudah ditempel 2 ini dulu. 1 Habib Hasan namanya. Saya tahu persis ketika itu. 1 lagi ini diangkat ini. Si Ahwal Lutfi bin Yahya ini. Apa yang terjadi? Bermasalah mulai dilantik hingga selesai. Dia nggak ngerti. Padahal dia duri. Ya. Ini sudah masuk dari zaman Soeharto dulu nih, genetik ini merolong di Indonesia. Pertama yang dimasuki adalah di akademisi, di fakultas di universitas dulu, genetik ini. Ya. Terbukti kan ketika dekat dengan ini, genetik ini apa yang terjadi? Mudah-mudahan Prabowo kita doakan terselamatkan dari genetik ini. Karena Jokowi insya Allah sudah selamat ini. Kalau tidak mulai dilantik, begitu dilantik besoknya mau dirobohkan itu Jokowi dulu itu. Ini coba cocokkan dengan sejarah yang ditulis oleh manusia dari zaman ke zaman. Dan cocokkan dengan apa yang diceritakan oleh Allah dalam Sohefa, dalam kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Kenapa saya begitu itu dengan genetik ini? Karena saya pelajari. Dari mulai darahnya, nanahnya, ininya, sampai ke giginya, sampai ke congornya, sudah saya seleksi semua ini. Genetik ini. Jadi saya kalau melihat saja baca tawud itu. Terlihat itu, bukan melihat, terlihat. Ini enggak enak melihatnya. Sudah dipahami nggak kira-kira genetik ini? Durhaka kepada iblis. Ini jadinya nih. Padahal iblis sudah durhaka. Bahwa ini orang makhluk yang durhaka kepada iblis ya genetik ini, si Dulawi ini.
Fakta ya, ini sejarah saya buat ini. Kenapa saya ngomong begini? Karena ada faktanya semua, ada sejarah. Oke, saya ada di sini. Isriwil dan Ba'alawi. Ada sangkut paut apa? Terus kenapa ini Iran yang justru membantu Palestina membobardir Isriwil? Ya. Syiah Iran ya. Ya. Mereka sebelumnya memang memerangi orang-orang Islam, memerangi orang-orang Arab. Mereka kita bisa lihat di Suriah orang-orang Islam dibunuhi oleh mereka. Di Ahwaz mereka membunuhi orang-orang Islam. Di Irak juga begitu, mereka membunuhi orang-orang Islam. Dan di Iran pun mereka melarang orang-orang Islam bersembahyang di sembahyang Jumat di masjid-masjid. Kenapa sekarang kalau kita pikir-pikir ya, kok membela orang Islam, Ahlul Gaza, orang Palestina, sedangkan mereka membunuhi orang-orang Islam. Jadi kita bisa lihat dari situ bahwa Ba'alawi ini emang genetiknya Yahudi Ashkenazi ini genetiknya sama Ba'alawi. Mereka manusia-manusia yang terkutuk, benar kata Asulawi, dari zaman Nabi Musa. Mereka selalu dikejar-kejar dan selalu mereka setiap duduk di negara diusir. Pertanyaannya saya, ini Iran ini membela siapa? Membela Palestina atau dia itu memang balas dendam karena dibombardir oleh Israel dulu? Iya. Pertanyaannya. Mereka ini sandiwara. Mereka membombardir ke Israel, bukan membunuh orang-orang Israel. Bukan, maksud saya bukan membunuh Ashkenazi. Korbannya ribuan atau berapa ya? Banyak kan? Halo, saya. Oh, agak sinyalnya kurang bagus. Raja Wali, jam monitor Di situ. Ya, oke. Ya, maaf terkait masalah antara Iran dan Israel, saya tidak sepakat dengan Syekh ada di sini. Karena kita lihat fakta. Faktanya yang mampu melawan Israel adalah Iran. Itu kan yang dapat kita lihat. Iya. Artinya di sini kalau kita melihat geopolitik dunia ini emang semrawut. Kalau kita tidak jeli atau kita tidak sinkronisasikan dengan Al-Quran dan hadis, mungkin akan sulit untuk kita baca. Namun ketika kita melihat gambaran-gambaran dari Al-Quran dan hadis, dapat kita simpulkan siapa itu kaum-kaum perusak itu, kan kita dapat lihat. Kalau kita melihat fakta saat ini yang mampu memerangi kaum Israel ini kan kaum Syiah ya, Iran. Itu fakta yang tidak bisa dinafikan saat ini. Itu terkait dengan geopolitik dunia. Namun kalau kita merujuk dengan gambaran Al-Quran dan hadis bahwa kaum perusak di muka bumi ini adalah kaum Israel ini atau disebut Zionis. Bahkan mereka itu kan merebut agama Yahudi sendiri, mengklaim bahwa dirinya adalah satu-satunya kaum yang termulia di antara Yahudi-Yahudi yang lainnya. Itu dari rabi-rabi Yahudi yang seperti itu. Mengatakan bahwa mereka itu sebetulnya adalah Zionis.
Zionis itu adalah kaum-kaum perusak. Dan dapat kita lihat dan sinkronisasikan dengan genetik mereka, ternyata betul. Di semua negara itu yang haplogrupnya G itu adalah perusak. Perusak tentang kemanusiaan, perusak suatu bangsa. Itu jelas. Hanya di Jadi Indonesia bahasa ini belum begitu. sandiwara tadi kamu tidak cocok ya, bahasa sandiwara yang Enggak. disampaikan Iya, kita di sini. kalau bagi saya nggak cocok. Kalau menurut saya, artinya mengenai peta politik dunia itu kan emang sulit. Namun dapat kita lihat dari Al-Quran, tafsir Al-Quran atau hadis, kan seperti itu, Host. Jadi yang jelas menurut pandangan umum semua manusia itu jelas bahwa yang mampu memerangi kaum Zionis ini adalah dari negara ini, Iran, kan seperti itu. Dan kami akan ya dari sisi Al-Quran dan hadis seperti Kang Den tadi. Fakta, ini kita bicara fakta. Faktanya kaum-kaum perusak itu adalah dari haplogrup G. Begitu. Artinya di semua negara itu ada yang gennya G itu pasti perusak. Perusak tentang kemanusiaan, perusak tentang agama, akidah, itu dapat kita pelajari di semua para pengamat. Begitu, Host. Oke, pertanyaan saya, kan ini ketum kan ke Isriwil. Jangan-jangan apa ketum ini ya juga haplogrupnya G ya? Kita kan juga enggak tahu. Kira-kira Raja Wali Ini tunggu dulu saya, buat penyidikan dulu saya. Sebab otak saya pikiran mulai dari 3 tahun yang lalu itu saya setting untuk genetik ini. Ini akan saya coba lagi merubah lagi ini. Ketua umum ini. Enggak, begini. Kalau terkait kalau genetika saya kira tidak, Host. Ya coba saya akan pelajari, saya akan mencuri darahnya si Yahya Yakut dulu. Ya teman-teman ya. Kalau genetika saya kira tidak, Host. Kalau genetika, kalau menjadi agennya ya ada indikasi ke arah situ. Kalau genetikanya kayaknya enggak gitu. Kalau menurut saya. Kalau terindikasi menjadi agen ya itu namanya manusia zaman sekarang ya bisa jadi begitu saja. Oh, berarti mungkin dia mungkin tidak ya. Haplogrup ketum ini bisa Yahudi Askenazi juga kan? Mungkin ya, ini kan dugaan, kita kan enggak tahu. Kan dugaan loh teman-teman, jangan bukan menjasi ya, dugaan ini. Ya. Jadi Kalau saya memastikan tidak. Oh, memastikan Kalau saya tidak, memastikan, oke. Host. Ya, kalau genetik gitu. Kalau menjadi agen itu tidak menutup kemungkinan, namanya manusia, apalagi levelnya kiai bukan nabi, ada indikasi salah, begitu. Indikasi ya. Tapi saya gini Kang Raja, karena hostnya yang ngomong kayak gitu, saya penasaran mau buat kajian dulu dari segala arah, nanti mencoba untuk saya kaji, siapa tahu bener kan gitu. Iya, boleh. Kita kan enggak Ya, kalau menurut saya sih kalau gennya enggak lah, host. Kalau gennya enggak. Kalau terindikasi dikendalikan Mossad, iya. Karena hostnya yang Itu ngomong. Anda kan enggak nyangka kalau Habib Rizik itu haplogrupnya G Yahudi, kan kita juga enggak nyangka ya, jangan-jangan karena ini 2017 kenapa Benjamin Netanyahu itu kok menemui secara khusus itu, karena orang tidak penting kan ya, punya keturunan penting ya, yang menurut dia itu loh, menurut pandangan Isriwil ya tidak mungkin lah. Oh, aku ketemu camat wangel apa ketemu. Tapi kalau nama ada kop-kopnya gitu seperti Basar sarkafagos. Iya, Ada. saya Coba dulu tak kaji dulu. Yakub ya, ada kof-kofnya itu ada. Ya coba dikaji, itu ada. coba dikaji Bang Asulawi. Oh, Iya, betul. Kalau nama betul ada Yahyanya, betul. Sama dengan Lutfi bin Yahya, betul. Kalau nama. Saya mau teruskan yang tadi ya. Syiah itu, Iran itu, haplogrupnya G, genetiknya G. Jadi mirip dengan G
bukan Bani Israel, apa, penjajah Palestina. Oh ya, udah gini, Nasi. gini teman-teman ya, biar nggak itu ya antara. Harap. Oke. Supaya jelas, sekan saya tadi, emang mereka dari dulu bersandiwara. Mereka ini di Yaman ya, bukan di Hadramaut. Mereka bilang bunuh Israel, bunuh Amerika. Padahal mereka itu dibantu oleh Amerika. Mustang. Terima kasih. Gini teman-teman ya, ada di ayat saya terbaca ketika Allah mau mengazab satu kaum, lalu Allah mengirim kaum itu kepada kaum yang artinya yang sadis juga. Nanti saya carikan dulu ya, saya nggak berani itu, sebab ada suatu kaum seorang pembunuh itu artinya dibunuh dengan kaum itu yang sama juga gitu. Saya akan carikan dulu. Saya sudah, ini masalah ini kan antara Israel dengan Iran ini kan satu genetik, Persia. Jadi sejarah tentang Persia kan saya juga banyak belajar gitu kan. Di situ haplogrupnya hampir sama, dari G juga, mutasi dari G juga gitu kan. Ini ada suatu ayat gini di Al-Quran ini, ketika Allah mengazab satu kaum, maka Allah untuk memerangi itu diberikan kepada kaum yang sama-sama dolim. Nanti saya cari dulu, saya belum itu pernah terbaca itu. Nanti saya mau cari dulu ya teman-teman, biar apakah ini yang sudah dikeluarkan oleh Allah karena terjadi kisah yang dulu gitu kan, apakah terulang ini seperti ini gitu. Itu maksud saya. Ya, Bang Adi Irawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Adi Irawan. Ada Ulin Nuha. Assalamualaikum ya Ulin Nuha. Ya, silakan Bang Adi Irawan untuk bernarasi dulu. Bab apa ini Israel? Isriwil dan Ba'alawi, apa bedanya dengan ketum? Nggak ada bedanya konsone kok. Kan ada fotonya berfoto manja. Nggak ada bedanya ya Kang Adi? Nggak ada bedanya? Nggak ada. Oh ya sudah ya teman ya, kita ketok palu ya, nggak ada bedanya ya. Nggak. Ya, clear. Dok. Clear ya, Yes. clear. Ya. Oke, clear. Terus gini ya, istilahnya dalam bab kajian nasab ini juga saya mau menyampaikan satu hal sama teman-teman ya. Artinya kalau kita mengatakan sesuatu itu jangan setengah-setengah. Jadi kalau bela ya bela aja. Siapapun itu dia yang membela nasabnya Ba'alawi, ya tenggelamkan aja sekalian. Ya termasuk Yahya Stakuf juga kan, kalau memang bela ya ngapain harus nggak usah setengah-setengah. Saya tuh paling tidak suka gitu karena ada orang yang seolah-olah paling depan, kemudian tapi dia mengecualikan ketika ada teman-teman lain yang berbeda pendapat gitu kan, dia merasa pendapatnya itu paling benar. Kayak semalam hafal kan Os? Ya, hafal aku. Iya. Nah itu saya paling tidak suka. Nggak usah kita itu, siapapun tabrak aja kalau memang dia ya seolah-olah membela nasabnya Ba'alawi. Bukan termasuk Rumel Abbas. Rumel Abbas itu didanai siapa ketika keluar negeri itu? Iya. Makanya di sini siapapun, lawang sekarang aibnya aja kan udah mulai dibuka kok. Kalau ada misalkan perbedaan pendapat di antara kita, itu hal yang wajar, cuman pendapat itu juga jangan ngotot. Jadi seolah-olah kan paling tahu. Seolah-olah dia itu mengatakan, tapi jadi nggak ada pengecualian lah intinya gitu. Termasuk ketum PBNU, termasuk Rois Amnya. Kalau memang
Dia bela Ba'alawi, kita tenggelamkan aja sekalian. Apa urusannya? Justru kasus ini, diskursus ini, polemik ini, kenapa bisa lama ya daripada ulah oknum-oknum itu. Sebetulnya kalau memang tanggung jawab NU ini, katanya bicara peduli terhadap umat, sekarang saya mau tanya, ada nggak hal apa yang pernah dilakukan oleh PBNU terkait diskursus ini? Ya dia bernarasi di atas. Coba, hal apa yang pernah dilakukan PBNU sampai detik ini terkait masalah diskursus ini? Nggak ada kan? Jangan tutup mata, tutup telinga. Hari ini masalah polemik nasab ini, semua masyarakat Indonesia ini udah tahu. Jangankan hanya umat muslim, non-muslim pun udah tahu. Tapi seolah-olah budak, seolah-olah torek, seolah-olah congek, seolah-olah tidak tahu. Kan gitu. Mana katanya kan mau bela umat, demi umat. Hari ini ketika ada polemik yang begitu luas, begitu besar, apa yang dilakukan PBNU? Lawang malah membela. Ini sesuatu hal yang menurut saya sangat tidak wajar ya. Giroh NU ini hari ini sudah terkikis. Beda ketika ketum-ketum PBNU dulu sebelum Yahya Stakuf. Gitu. Coba kalau hari ini ketum PBNU itu Kiai Said, udah selesai. Apa susahnya sih? Kiai-kiai NU, ulama-ulama kita itu, ulama yang nggak usah diragukan lagi keilmuannya. Adakan Basul Masail, bahas dengan jelas. Bila perlu undang, sekelas RU bisa mengundang nakobah-nakobah dunia. Kumpul bareng-bareng, rembukan di situ, ambil suatu keputusan, biar umat ini paham. Katanya mau mencerdaskan, lawang malah membela demi kepentingan. Gak usah setengah-setengah, teman-teman. Kalau memang kita mau bela, ya bela saja silahkan. Kalau kita mau suarakan, suarakan, jangan setengah-setengah. Kita itu tidak membahas misi alkemi, dituduh Wahabi nanti Anda. Iya. Nah itu yang saya tidak suka. Jadi tidak ada pengecualian di sini itu. Nggak usah kita kecuali siapapun yang membela nasab Alawi, kita tabrak saja. Bahasanya bisa tak tambah atau saya mungkin lengkapi. Siapapun yang membela Ba'alawi itu ternyata bisa diindikasikan bagian daripada yang mensokekan. Ya. Itu. Jadi jangan disuarakan, kita nggak boleh. Kita disebutnya juga kamu ngomong-ngomong tentang NU, kamu juga bukan NU. Kalah. Itu kan ya orang-orang yang suka ngomong kayak gitu, itu orang-orang yang pengecut kalau menurut saya. Mohon maaf ya. Saya itu mau diaku orang NU mau tidak nggak jadi masalah buat saya. Lawang kalau saya orang NU ataupun tidak, itu nggak berpengaruhi kok. Buat saya sendiri ya, buat saya pribadi. Yang penting saya takdim, saya manut kepada ulama besar saya, Syekh Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, itu aja, selesai. Mau disebut orang NU mau tidak terserah. Tapi kalau bicara fakta, kalau bicara bukti tentang ke-NU-an saya, kalau mau bicara fakta dan bukti tentang ke-NU-an saya, ya kita ngobrol, ketemu kan gitu. Gak usah ngomong ketika ada orang yang mengkritik ketum NU, kemudian seolah-olah dia itu mengatakan kita itu adalah bukan orang NU dan lain sebagainya. Nah yang ini yang perlu kita suarakan juga. Ini persoalan ini sebetulnya sepele ya, sepele. Ketika dibawa ranah ini ke Basul Masail, ditentukan kebenarannya menurut Basul Masail. Kalau memang belum ada juga ahli-ahli
nasab di Indonesia, kita datangkan ahli-ahli nasab dunia, nakobah-nakobah dunia, itu akan selesai. Putuskan di situ, ambil keputusan. Ini seolah-olah malahan membela demi kepentingan, dan saya yakin 100% mereka ini membela nasabnya Ba'alawi karena mereka punya kepentingan. Kepentingannya apa ya? Nggak usah kita utarakan. Tapi semuanya juga mungkin punya dasar masing-masing. Termasuk saya mengatakan demikian, saya memiliki dasar. Dan adapun dasarnya perlu saya ungkapkan atau tidak, itu urusan saya sendiri kan gitu. Tapi saya yakin, hakul yakin mereka sekarang itu membela nasab Ba'alawi karena punya kepentingan. Yang jelas bukan kepentingan untuk umum, tapi kepentingan untuk pribadi. Silahkan kalau ada yang tidak terima. Gitu. Nah, jadi kembali kepada tema ya, Israel gitu kan, Ba'alawi dengan ketum PBNU, ini apa bedanya? Nggak ada bedanya. Orang yang membela itu bagian daripada dia. Oke ya, clear ya. Setuju semua ya? Sama ya? Ya clear ya? Ini bikin provokator ini. Clear ya? Clear ya teman-teman ya? Nggak ada bedanya ya? Oke, Clear. Nggak ada bedanya. Lawang foto manja, foto ria kok begitu bangga, diupload di mana-mana kok. Berfoto dengan setan Yahoo itu. Berarti kan apa coba? Itu bagian. Apa yang bisa membedakannya? Ketika misalkan bagian satu sama lain yang tersakiti, kemudian yang lainnya ikut membela. Berarti kan itu adalah bagian. Kayak sekarang. Nasab Ba'alawi disuarakan oleh teman-teman dengan berdasarkan dalil, dengan hujah, dengan ilmu pengetahuan masing-masing sesuai menurut keilmuan masing-masing. Kemudian ada orang yang membela, ya berarti itu bagian daripada mereka. Gitu kan. Mungkin secara genetik mereka berbeda, tapi kalau secara kepentingan dan tujuan ya bagian. Apa bedanya coba? Kalau bicara genetik, jangankan beda keluarga, satu keluarga pun bisa berbeda kalau memang bicara genetik. Misalkan antara anak kandung dengan anak pungut. Tapi kan tujuan, kemudian kepentingan, ya bisa saja mereka itu adalah bagian. Kayak kita yang ada di Komal di sini. Ini bagian daripada pejuang nasab bukan? Bagian kan semuanya. Nah, mereka juga sama. Apa bedanya dengan ketum PBNU? Kalau dikatakan clear ya teman-teman ya, clear ya. Tadi nggak ada bedanya ya teman-teman ya, clear ya. Nggak ada. Udah clear dari tadi. Udah clear. Tapi kalau kita mengikuti tesis Kiai Imad, kalau cuma hanya ikut-ikutan atau mencari kepentingan, lebih baik keluar. Ya iyalah. Kita itu yang bagus. Itu. Jangan yang langgung, jangan. Yang mengikuti tesis silahkan. Saya ini pertama masuk dihina, Wahabi, PKI dihina. Jangan ikut-ikutan, kita ini NU sama NU. Saya bilang bukan, ini tesis Kiai Imad. Saya terus terang, saya dimaki-maki sama Qori. Saya nggak lawan dulu karena Qori saya lihat di dalam tesis. Jadi dia teman kita. Biarpun dia musuh dengan saya, nggak apa-apa. Ternyata sekarang mereka itu hanya ikut-ikutan mencari keuntungan. Nah di situ saya sekarang sama Qori jahanam. Si Qori itu jahanam. Dulu saya nggak berani karena dia di tesis Kiai Imad. Dia sama Ba'alawi satu. Jadi saya yang seperti saya bilang tadi ke host. Jadi Ba'alawi sama si Qori itu dua pantat satu celana. Begitu. Oke, tahan di situ dulu. Ditahan di situ dulu deh, saya. Kiai Udin Nuha, silakan. Monggo. Bukan Nyai, terima kasih Kiai Udin Nuha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras ya, Yi, biar tidak kecil. Oh ya, pada kesempatan malam ini barusan saya naik. Akhir-akhir ini agak ramai dengan statement-statement dari para penggede-penggede di nasional ini. Bagaimana sikap sebagai orang grassroots seperti saya ini kan bagian debu di kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat cabang nih. Nggak ada artinya apa-apa, tapi saya juga punya suara karena saya tidak bisa tidak bisa memberikan pencerahan terhadap teman-teman di tingkat komunitas saya. Ya saya bisanya meluapkan isi hati saya lewatnya komal-komal seperti ini ya. Jadi saya tidak ada tidak ada tekanan. Kalau saya menyampaikannya di tingkat cabang, biasanya itu dipatahkan, argumen-argumen saya dipatahkan dengan sistem mereka. Mungkin pengetahuan mereka mengikutinya potong-sepotong. Kalau saya insya Allah mengikuti ini sudah hampir 3 tahun lebih lah. Saya tiap malam, tiap hari, tiap waktu itu selalu mengikuti perkembangan. Maka yang saya sampaikan terkait dengan sikap PBNU yang seperti ini yang kita rasakan itu, saya sangat menyayangkan. Maka 1 tahun yang lalu pernah ada isu MLB itu, saya sudah agak senang-senang lah, nanti bagaimana ke depan itu ya tergantung dari MLB. Tapi ternyata sampai sekarang MLB tidak terjadi. Ya mungkin diikuti sampai akhir jabatan, mungkin seperti itu. Tetapi bagaimana reaksi di bawah ketika tidak terjadi MLB dan tidak ada Bahsul Masail tingkat PB, akhirnya ya seperti tadi, apakah ini bisa clear di tingkatan nasional? Belum tentu bisa clear, pasti tambah membesar dan akan menjadi polemik yang menjadi horizontal lah, menjadi besar nantinya. Saya lihat seperti itu karena semakin kelihatan dan efeknya nanti berbahaya juga bagi kesatuan bangsa kita. Kalau memang diputuskan seperti apa ya sesuai dengan keputusan para ulama lewat jalur Bahsul Masail, ya udah nanti bisa disosialisasikan lewat lembaga atau lewat apa dan nantinya seperti apa. Tetapi saya lihat dari kepemimpinan yang ada di PBNU lewat Roh Asyuriyah maupun ketumnya dari awalnya sudah seperti itu. Kalau saya lihat ya juga, kenapa tidak adanya Bahsul Masail, misalkan tidak ada MLB, itu yang menjadi pertanyaan kami. Itu suara kecil saya, orang di grassroots yang tidak punya kemampuan apa-apa, hanya bisa menyuarakan itu. Ini saya bernarasi ini karena mengikuti host, diminta untuk mengikuti ikut narasi ya. Sebisanya saya suarakan seperti itu. Terima kasih, monggo dilanjut. Ya, silakan Raja Wali ditanggapi ya. Iya. Terima kasih host. Kita bicara fakta data. Saat ini apakah ada satu pun yang membela ketum PBNU? Saya kira tidak ada, terkait masalah polemik nasab dan pernyataan Rois Am, Kiai ada Kiai Bodrek. Ya. Bodrek di bawah, jangan mancing-mancing Bang Ade, tak naikkan bentar lagi. Saya lihat, saya tracking di YouTube, di Facebook, tidak ada satupun membela Kiai Ahyar dan ketum kita Gus Yakut, apalagi Fahru Roji. Tidak ada satupun. Saya melihat siapa orangnya yang membela, tapi saya cari-cari itu tidak ada. Artinya semua satu suara,
tidak sepaham dengan pernyataan-pernyataan Ketua PBNU dan PBNU. Itu yang kita lihat dari fakta-fakta sekarang ini. Maka saya juga sering keras menyuarakan bahwa siapapun, apapun jabatannya yang membela kaum Ba'alawi atau mengesahkan, itu kami anggap adalah pengkhianat. Karena umat Islam ini sedang perang besar sebetulnya. Kalau kita pahami secara hakikat, ini sedang perang besar melawan kaum-kaum Yahudi. Ini bukan secara kebetulan terjadinya di Israel. Kaum Yahudi digempur begitu rupa oleh Iran. Ini ada keterkaitan dengan janji Allah dalam Al-Quran. Dan di Indonesia ini hanya skala kecil kaum Yahudi. Itu pun sudah merusak dalam tatanan kenegaraan dan keagamaan. Saya kira ada kaitannya ini. Maka berhati-hatilah Ketua PBNU. Mudah-mudahan suara kita ini didengar oleh para elit-elit PBNU untuk dijadikan introspeksi ke depan. Jangan coba-coba membenarkan yang salah atau mendukung kesesatan-kesesatan yang sudah nyata di depan mata kita. Akibatnya adalah akan ditanggung oleh keluarganya dan dirinya sendiri. Ini sudah akhir zaman ini. Bahkan dari Kiai Sepuh Jawa itu, pusaka Majapahit yang asli itu masih utuh di Nusantara ini. Masih ada. Itu yang dibawa Belanda itulah palsu itu. Pusaka-pusaka palsu. Ini sudah zamannya zaman Kolosebo kata orang Jawa itu. Zaman di mana akan musnahnya angkara murka di muka bumi ini. Begitu, host. Monggo yang lain mungkin untuk menambahkan. Kita jangan takut menyuarakan kebenaran. Ya, tadi sudah dijawab sama Bang Ade secara tegas. Ya, berarti kita berasumsi, berandai-andai. Kan 2010 atau 2012 ya itu kan pernah ya galak-galaknya FPI saat SBY ya kan, SBY itu naik kan di 2024 ya, selesai di 2014 kan 2 periode. Di 2010 itu kan galak-galaknya luar biasa ketika masuk bulan puasa. Kalau di Jawa Barat, di Jakarta itu kan sweeping FPI itu menghancurkan ya dagangan-dagangan masyarakat ya yang dianggap ini melawan syariat karena berjualan di bulan puasa. Ini bahkan Polri itu saja kekuatannya tidak sekeras FPI saat itu. Tapi yang sangat membagongkan justru yang dihajar itu kan warga Nahdien yang berjualan itu, karena warga Nahdien kan rata-rata kan orang Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya mungkin ada di bagian Jawa bagian selatan. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa justru keluar statement seorang Kiai Miftahul Akhyar bahwa dengan adanya FPI itu negara terbantu? Ada apa? Apakah memang saat ini Kiai Miftahul Akhyar itu sengaja dijadikan sebagai orang yang diselundupkan ke tubuh besar PBNU ini untuk merusak dan mengubrak PBNU itu sendiri karena terafiliasi dengan FPI ini, karena statement-statementnya selalu membela FPI. Bahkan justru ketika dia menduduki tempat yang tertinggi ya sebagai Rois Am, yang jelas-jelas masyarakat NU itu bukan buta loh, sehat semua, cerdas-cerdas, alim-alim, melihat yang memasang badan untuk bela Kiai Nusantara, ulama-ulama pribumi itu PWILS, Laskar Sabilillah yang senantiasa menjaga, mengawal, bahkan pasang badan ketika Kiai kita terintimidasi atau muhibinnya. Tapi malah justru ditekan dan dituduh, difitnah dengan keluarnya maklumat. Ini bukti loh ya,
bukti dan fakta loh. Dan juga ini Gus Yahya 2017 itu kan Pak Jokowi ingin membubarkan FPI kan. Kenapa kok justru dia lawatan ke Isriwil, dan siapa yang membiayai, dan ada kepentingan korelasi apa? Saat itu kan memang ada agenda besar 212 menggulingkan Pak Jokowi dengan bagaimana cara pun, pokoknya hari itu harus tergulingkan. Untung ada Jenderal Tito Karnavian yang luar biasa. Ya, karena kalau Jenderal Panglimane aku alah ndak patek anu, menyek-menyek lah nek Panglima saat itu. Jenderal Tito, termasuk ketua PBNU-nya, wah luar biasa menjaga garda. Kalau kemarin Jenderal Tito tidak bergerak cepat, termasuk Kiai Akil Sirot itu ditemui oleh Rizik Mau, Pak Jokowi itu selesai dan lengser di tahun 2017, tidak akan sampai 2 periode. Ini sesuatu hal yang nyata yang disaksikan oleh masyarakat. Kira-kira Bang Ade, ada enggak terindikasi memang serundupan FPI ya di tubuh PBNU ini oleh seorang Romo Kiai Miftahul Akhyar? Dari statement-statementnya termasuk saat ini ketika menanggapi tesis Kiai Jimat. Jadi gini ya, satu kenapa saya keras, saya tekankan gitu kan. Kalau membela sesuatu itu, mengatakan sesuatu itu jangan setengah-setengah. Karena saya masih ingat Rasulullah pernah mengatakan bahwa apabila anakku Sayyidah Fatimah dia melakukan pencurian atau mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu kan jelas di situ, dengan jelas mengajarkan kepada kita sebagai umatnya bahwa jangankan Balawi gitu. Artinya di sini Nabi Muhammad saja, Nabi kita, anaknya ketika melakukan salah, beliau mengatakan siap memotong tangannya. Nah sekarang kita mentang-mentang, kita ini orang-orang Nahdiyin, orang ahli sunnah wal jamaah, orang NU. Kemudian ketum kita, ketua umum PBNU, misalkan membela kesalahan, membela Balawi, ya sudah katakan yang sebenar-benarnya dan yang sejelas-jelasnya. Jadi nggak usah ini dikecualikan, karena walaupun bagaimanapun ini ketum kita, nggak ada urusan. Lawang kalau salah saja kok, kan gitu. Alam bakar juga gitu. Siapa? Iya, kalau memang salah saja, katakan salah gitu. Nggak usah ada pengecualian. Nah, kalaupun hari ini marwah NU, PBNU ya, bukan marwah NU-nya bukan. Marwah PBNU itu hari ini sedikit agak menurun, girohnya itu apa, martabatnya lah, katakanlah kalau manusia itu martabatnya, harga dirinya. Ya itu kan hukum tabur tuai kalau menurut saya. Jauh ketika pemimpin-pemimpin kita sebelumnya, PBNU sebelumnya kan gitu. Nggak ada orang yang berani musik PBNU itu, nggak ada. Karena apa? Karena memang sejalan, seiringan dengan akar rumput. Nah hari ini ketika bicara akar rumput ini sudah rame, lawong ini ketum PBNU-nya malah membela. Kan ini lucu. Nah apapun yang kita tuduhkan, apapun yang kita sangkakan, wallahu alam, walaupun itu misalkan benar, tapi saya tidak maulah sudon gitu kan. Adapun tadi yang saya suruh menggarisbawahi, apakah, pertanyaan kan apakah ada gitu kan oknum FPI yang disusupkan gitu kan ke NU, ya tidak menutup kemungkinan. Artinya bisa saja. Dan kalau catatan bagi saya, apa yang sering dikatakan host, saya suka acungi jempol lah. Saya bukan muji. Artinya gini, ini kita itu nunggu malu dulu, gitu kan? Atau lakukan MLB. Karena saya juga semakin kesini,
semakin yakin ada keterlibatan dengan dugaan kasus yang sekarang lagi bergulir di KPK ya. Mungkin ya bagi yang tidak memiliki dasar, pernyataan saya ini boleh diragukan lah. Tapi saya juga ikut memantau perkembangan kasusnya, kasus dugaan kasus dugaan kuota haji. Itu ada